Assalamualaikum, halo, saya Adi. Kita keluar rumah dulu yuk. Siang ini Depok lagi panas banget nih, padahal kemarin-kemarin mendung terus. Ya udah, mumpung lagi panas kayak gini, enaknya kalau kita cari yang adem-adem, ya nggak? Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman cari yang nggak cuma bikin adem, tapi juga bikin inget sama kenangan lama. Yuk, kalau penasaran ikutin terus ya perjalanan saya. Nah, kalau udah sampai Tugu Kostrad ini, kita ambil yang arah kiri ya, Cimanggis arah ke Depok. Nah, dari sini nggak terlalu jauh, nggak nyampe 5 menit lah, udah sampai ke tempat yang akan kita tuju. Akhirnya sampai juga di tempat yang kita tuju. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak sama es krim ini? Yap, buat anak-anak yang membesar di tahun 90-an, pasti nggak asing sama es krim ini. Es krim Woody. Kalau dulu saya di Bandung, es krim ini identik sama tempat wisata, kayak kebun binatang, taman lalu lintas, atau kolam renang Karangsetra, dan yang lainnya. Terus nih ya, yang paling populer itu adalah es rasa buahnya. Es krim yang populer di tahun 90-an ini ternyata masih ada loh sampai sekarang. Ya bisa dibilang legend lah untuk remaja jompo kayak saya. Nah, es krim ini ternyata masih produksi di sini ya. Cuman udah lama nggak menyediakan tempat untuk dine-in. Jadi kita cuman bisa beli secara take away aja. Nah, yang unik itu transaksinya. Jadi transaksi jual beli yang kita lakukan hanya bisa dilakukan di balik pagar aja. Jadi umpamanya nih, kita mau pesen, kita tinggal panggil Cinci atau mas-mas yang jaga di dalam, kemudian nanti mereka keluar dengan membawa kertas menu. Nah, nanti kita tinggal pilih produk yang mau kita beli dan langsung bayar secara cash. Jadi di sini tidak menerima pembayaran non tunai ya. Jadi pastikan kalau mau beli es Woody di sini bawa uang cash secukupnya. Setelah bayar, nanti petugasnya akan kembali ke dalam dan ambil pesanan es yang kita beli dan juga memberikan uang kembalian jika ada. Ya cukup unik sih karena transaksinya mirip transaksi ilegal gitu ya. Hehehe. Mau yang ini dong, yang cup durian 1. Terus yang kacang 1. KCC ya. Sama yang Vita Fruit yang anggur 1. Udah itu aja. Maaf. Ya, makasih banyak.
ini rasanya sih ya masih sama ya kayak dulu. Jadi air gula gitu. Tapi kan ini yang grab itu tadi harganya 8.000 ya. Terus yang coklat kacang itu 10.000, sama yang cup durian itu 10.000 juga. Untuk segi rasa sih ya ini mengingatkan sama masa kecil kita dulu ya. Terus tadi yang anggur kan udah ya, kita cobain yang kacang ya, KCC, kacang coklat ya, kacang coco bukan, KCC itu ternyata kacang coco coated. Jadi ini es krim vanilla ya, yang dilapisi sama coklat yang ada sprinkle kacangnya gitu. Nggak tahu dulu udah ada belum ya rasa ini. Tapi kalau yang buah-buahan itu sih saya inget banget ada. Ini harganya 10.000. Tapi ya dengan harga 10.000 ini ya menurut saya sih masih bilang mahal ya. Di tengah harga-harga es krim yang mungkin dengan model kayak gini tuh kalau untuk merek lain bisa dapet 5.000 gitu. Cuman ya mungkin ini satu-satunya cara biar bisnis mereka tetap jalan. Kan kita tahu ya biaya produksi mungkin tiap hari makin tinggi gitu. Jadi satu-satunya jalan biar mereka tetap running bisnisnya ya dengan tidak menurunkan harga, dengan tetap mempertahankan harga yang mereka punya. Cukup. Lupa sampahnya dibawa pulang lagi ya. Nah ini yang terakhir si es krim durian. Wangi duriannya sih oke ya, kecium. Enak. Ini wangi durian wangi durian dan duriannya kerasa. Jadi ya untuk harga 10.000 oke lah. Nah, ini duriannya kerasa. Menurut saya yang paling worth it itu yang ini, karena duriannya kerasa. Enak ya, oke lah. Cuman ya kalau untuk tiap hari sih kayaknya enggak ya. Tapi sekali boleh lah. Jadi kesimpulannya es krimnya lumayan enak, kayak begitu digigit itu langsung bawa kita nostalgia ke masa dulu gitu. Waktu kayak kita kecil, zaman kita masih suka main ke kebun binatang, atau kalau saya dulu di Bandung ya, ke kebun binatang atau nggak ke taman lalu lintas, pasti ada gitu loh, pasti ada abang-abang yang jual es krim Budi ini yang dipakai sepeda gitu, sama bawa kotaknya. Kadang sih yang bikin sesuatu itu mahal tuh bukan harganya atau bukan kayak rasanya, tapi mungkin kenangan yang bisa ngebawa kita gitu balik ke masa lalu. Jangan lupa sampahnya dibawa pulang, nanti buang di tempat sampah kalau udah nemu, atau dibawa nanti aja di rumah. Nah, coba dong kalau kalian punya kenangan apa dengan es krim Budi ini. Coba cerita di kolom komentar ya. Ya udah, segitu aja edisi perjalanan keluar rumah dulu kali ini. Sampai jumpa di edisi keluar rumah dulu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.